Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas market crypto turun gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus cut loss? Apakah kita harus hold dan lain-lain gitu ya. Nanti kita coba analisa mungkin beritanya kira-kira apa sih yang menyebabkan market crypto ini turun dan bagaimana sekarang situasi kita di market crypto sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa support channel ini dengan cara like videonya, share juga untuk teman-teman atau keluarga kalian juga. And ya, subscribe. And kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk update market crypto hari ini turun sekitar 8%. Dimulai dengan Bitcoin, penurunan Bitcoin ya 6%. Jadi ini Bitcoin kalau turun-turun memang suka mengajak altcoin ya. Kita lihat altcoin turunnya lebih tajam daripada Bitcoin ya. Bitcoin turun sekitar 6%, altcoin bisa turun 7-10% malah ya. Nah, kita coba lihat apakah masih ada yang hijau. Masih ada sebenarnya yang hijau beberapa sedikit. Tapi rata-rata ini stable coin ya. Kita ada USDT, USDC, stable coin aja. Tapi rata-rata ini memang lebih banyak altcoin yang terkoreksi. Yang paling parah ada KuCoin, ada Arweave, VeChain, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas juga nih altcoin untuk teman-teman yang mungkin agak ragu juga apa yang harus kita lakukan di altcoin. Nanti kita bahas di sedikit akhir video juga ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan. Untuk Crypto Fear and Greed Index di 71, tapi kalau lihat dengan keadaan market seperti ini, mungkin kita akan kembali ke dalam zona neutral ataupun kita ke fear kali ya untuk besok. Oke. Masuk ke dalam ini videonya. Alasan pertama, memang nih hampir setiap kalau misalnya terjadi penurunan pasti banyak likuidasi gitu ya. Memang market crypto seperti yang kita sudah bahas dari tren beberapa minggu yang lalu gitu ya, beberapa hari yang lalu kita sudah bilang market crypto ini lagi over leverage. Dan over leverage ini membuat suatu financial market itu tidak begitu sehat gitu ya. Dan ya, mungkin ini sudah ada likuidasi, kita bisa lihat ada liquidation sekitar 219.000 traders were liquidated dan paling banyak itu terjadi di Binance gitu ya. Ini kita bisa lihat siapa aja sih akun-akun yang banyak menimbulkan liquidation. Nah itu yang pertama. Yang kedua, salah satunya ini mungkin ada efek dari infrastructure bill gitu ya. Sebenarnya infrastructure bill ini hanya berlaku kalau tidak salah hanya di Amerika gitu ya, dengan si Presiden Biden, Joe Bidennya sendiri. Nah tapi dengan adanya infrastructure bill ini memang efek ke dalam beberapa holder, apalagi khususnya holder Amerika. Untuk yang di Indonesia harusnya kita nggak terkena efek ya. Holdernya apa nih? Two things crypto investors should know. Apa yang terjadi dengan adanya si Presiden Biden ini menandatanganin infrastructure bill. Intinya adalah dengan hukum baru infrastructure bill ini, crypto exchange sebenarnya bukan hanya crypto exchange sih. Di sini dia bilang broker gitu ya, broker tanda kutip broker. Dan kalau kita tahu namanya broker di crypto market itu bukan hanya exchanges, karena kita ada yang namanya decentralized exchange, ada dan lain-lain gitu ya. Jadi ya banyak yang mungkin menjadi lebih ketat peraturannya juga ya. Crypto exchanges will now be required to notify the IRS directly of crypto transaction. Jadi harus dilaporkan lakukan crypto transaction apa aja gitu ya. Dan ini membuat memang signify the end of hiding many gains from many crypto investors. Jadi kan banyak memang crypto investor yang mengalami gains yang cukup luar biasa gitu ya. Dan sekarang akan terjadi harus lapor pajak. Kira-kira kayak gitu ya. Dulunya nggak begitu ketat, sekarang diketatin. Kira-kira itu sih yang menyebabkan salah satunya sih kalau menurut saya gitu ya. Ini harusnya hanya minor effect atau faktor pendukung aja. Nah itu salah satunya. Lalu kita lihat apa yang terjadi di market crypto pada saat turun. Salah satunya ini untuk investor yang ini ya. Kita baca coba ya. The biggest whale address at 207 Bitcoin at $60,000. Jadi whale ketiga terbesar gitu ya. Dia malah di saat market crypto turun ke 62.000, apa yang dilakukan? Dia malah membeli 207 Bitcoin. Jadi kalau teman-teman bilang, siapa yang mau beli Bitcoin di 62.000? Ternyata masih ada ya. Salah satunya adalah Paus ini. Dan ini sudah terbukti dari address-nya sendiri. Kita bisa lihat cek address-nya di sini. Kita bisa lihat transaksinya karena memang transparan ya. Kita bisa lihat di sini ada ini plus 207 Bitcoin. Jadi dia membeli 207 Bitcoin. Ini menjadi opportunity mungkinnya buat dia. Berarti kalau misalnya dia beli Bitcoin seperti ini di harga 62.000, ada kemungkinan dia expect bahwa Bitcoin ini akan kembali melanjutkan kenaikannya lagi gitu ya. Bitcoin remains a solid buy for its biggest investor. Jadi untuk investor-investor yang besar memang mungkin 62.000 menjadi faktor support. Tapi kan sekarang kita lihat sudah sempat menyentuh angka $58.000. Nanti kita bahas juga. Lanjut. Nah ini salah satu efeknya juga. Dan ini efek bagus sebenarnya. Efek yang cukup positif. Terjadi apa? Terjadi reset di funding rates. Funding reset namanya ya. Funding rate itu apa sih?
funding rate ini sebenarnya sudah sempat kita jelaskan, tapi saya jelaskan lagi ya. Yaitu ini adalah represent sentimen dari trader gitu ya, khususnya untuk yang main leverage juga. Kalau misalnya funding rate-nya positif, artinya apa? Artinya lebih banyak trader yang cukup bullish atau cukup optimis bahwa suatu harga aset ini akan naik. Dengan begitu, mereka harus membayar funding rate itu ke short trader. Kadang kan pasti ada yang mau suatu market naik, ada juga yang di sisi lain yang marketnya turun gitu kan, nggak semua satu positif aja. Lalu kita ada negative funding rates. Kalau negatif itu kebalikannya, lebih banyak yang mau suatu aset ini turun, kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini ngomongin apa? Di sini dibilang bahwa funding reset, berarti funding rate-nya ini udah kembali ke dalam posisi neutral. Memang sebelumnya kita sudah sempat ke positif cukup tinggi juga. Nanti kita lihat di grafiknya sendiri ya. Nah, kita bisa baca di sini lebih detailnya. Average funding rates across major exchanges, jadi di exchange terbesar mungkin seperti Binance, Bybit, Huobi dan lain-lain gitu ya, hovered around 0,05% last week. Ini cukup tinggi ya, 0,05%. Biasanya tuh sekitar 0,01% gitu ya. Bahkan terjadi hit 6 month high, paling tingginya di 0,0589. Nah, sekarang dengan ada pullback ini kita bisa lihat the average funding rate di beberapa exchange ya. Di beberapa, jadi belum semua exchange sebenarnya ya, sudah reset kembali ke 0,01. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Mana ya? Nah, di sini kita bisa grafiknya. Yang warna kuning ini lebih ke arah price Bitcoinnya, harga Bitcoinnya sendiri. Nah, kalau yang warna biru ini adalah funding rate-nya. Kita bisa lihat di sini funding rate-nya sudah ke reset lebih neutral ke bawah gitu ya. Kita lihat ini 12 November, di angka sini mungkin sekarang ini di sekitar 16 Novemberan. Gitu biasanya selama 8 jam sekali itu diupdate. Lalu kita lihat dari sini juga, kita bisa lihat dari Bybit juga ya tentang funding rate. Di sini kita bisa zoom ke sekitar bulan November mungkin ya. Bentar ya, saya coba zoom. Nah, di sini kita bisa lihat juga funding rate-nya tuh sedikit menurun dari di beberapa hari terakhir gitu ya. Khususnya ini kita bisa lihat di reset di exchange seperti BitMEX, Binance, OKEX, Huobi dan lain-lain, ini funding rate-nya sudah di 0,01 yang tadi kita bilang. Tapi masih ada beberapa yang di sekitar 0,05, 0,03 dan 0,03 juga gitu ya. Jadi belum semuanya sih turun, tapi rata-rata sudah mengalami penurunan. Lalu kita dengan ini satu konsep yang cukup penting harus kita mengerti, di mana markets need to go down to go up gitu ya. Artinya apa? Artinya kita kalau di dalam market, khususnya market crypto, volatilitasnya tinggi. Kita harus mengerti bahwa ya ada saatnya di mana kita mengalami koreksi, nggak selalu naik gitu. Ini harus kita perhatikan juga. Jadi kita harus tahu dulu sebelum investasi atau sebelum trading, kita harus tahu resikonya dulu gitu ya. The sooner you understand this, kalau kita sudah mengerti itu akan merubah pola pikir, pola konsep kita juga. Jadi ini penting sekali, market need to go down to go up. Oke, masuk sekarang kita ke dalam analisa teknikalnya. Kita update Bitcoin secara singkat aja dulu ya. Ini kalau kita ke time frame 4 jam. Sebelumnya ada di beberapa video terakhir saya lupa ya video yang mana, tapi ada kita membahas tentang resistance Bitcoin di mana di 0,618 di sini. Dan memang ini kita sempat memang ada rally lumayan ya ke 66.000. Tapi langsung kita turun nih. Memang kita udah bilang nih di sini ada resistance kuat di 66.000. Yang nggak di-expect juga adalah kita mengalami penurunan jauh juga. Sebenarnya memang ada potensi, kita sudah bilang bahwa ada potensi target downside. Khususnya ada dua yang saya bilang ya. Saya ingat yang pertama adalah bearish pennant. Bearish pennant ini yang terjadi, kita lihat bearish pennant ini memang persis di target kita sih. Kita bisa bilang kita ada target di sekitar 60 ribuan yang ada di beberapa video yang lalu, kalian bisa cek juga 60 ribuan, dan ini memang kita sempat turun ke 60 ribuan gitu. Jadi ini kita hit target kita, dan ini memang cukup solid sih sebenarnya 60 ribu. Di sini kita bisa perhatikan di garis yang warna hijau, kalian bisa lihat di sini menjadi support yang sebelumnya cukup kuat juga untuk Bitcoin. Jadi ya dengan seperti ini cukup relevan lah dengan support yang di 60.300-an. Lalu yang kedua, kita sempat mention juga di mana ada potensi Bitcoin mengalami koreksi sampai ke exponential moving average 50 atau EMA gitu ya, EMA 50. Dan memang awalnya kita nggak percaya, mungkin ada potensi, tapi mungkin potensinya kecil ya. Tapi memang terjadi bahwa kita kembali ke exponential moving average 50. Ini hal yang kita bisa perhatikan ya. Di garis merah ini Bitcoin mengalami penurunan cukup drastis karena ke exponential moving average 50. Nah, apa sih artinya kalau kita ke sini ke EMA 50? Ada dua arti, nanti kita coba jelaskan ya. Oke, kira-kira itu untuk Bitcoin sekarang. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ke satu sisi lagi, di mana market sekarang? Bullish atau bearish? Kira-kira kayak gitu ya. Kalau untuk sekarang, sebenarnya kalau kita perhatikan, kita zoom out, jadi kita jangan fokus, kalau misalnya kalian buka chart, jangan fokus melihat di time frame kecil juga. Kadang kita lebih bagus
cek ke time frame lebih besar, daily atau nggak weekly. Di sini kita bisa lihat sebenarnya koreksi untuk beberapa hari terakhir ini koreksinya nggak cukup normal lah, 15% koreksi setelah Bitcoin rally cukup signifikan, ya kan, betul kan? Nah, kalau untuk sekarang sebenarnya kita masih, ini saya close dulu ya di sini. Ini sebenarnya kita masih di time frame masih cukup bullish lah, masih cukup uptrend. Bisa kita perhatikan ini trennya yang saya buat dari 20 Juli di sini kita sempat koreksi ke sini. Nah, mungkin kalau misalnya kita bilang, wah market turun nih, bakal bearish. Nah, kalau bakal bearish ini ada potensi sebenarnya. Potensinya itu di mana? Potensinya di saat kalau misalnya kita sudah break dari trendline sebelumnya. Di sini. Dan kedua adalah menjadi konfirmasi kalau misalnya kita break lagi di bawah low-nya sebelumnya. Kita membentuk low-nya di sini. Kalau misalnya breakdown ke bawah, nah ini adalah potensi kita mengalami bearish. Jadi kalau misalnya kita sudah ke 40 ribuan, kalau menurut saya gitu ya, Bitcoin 40 ribu, ada tanda-tanda di mana kita potensi lebih besar untuk mengalami bearish trend gitu ya. Bahkan bukan cuma 40 ribu sih sebenarnya. Ini kita kalau turun dari time frame yang warna putih, jadi ini kita cukup biar objektif aja ya. Kalau kita di time frame warna putih, kalau kita turun di lebih bawah sini, nah itu tanda-tandanya. Jadi untuk sekarang sebenarnya kita masih cukup bullish lah. Kita hanya lihat apakah Bitcoin bisa rebound atau enggak. Dan ada satu potensi, apakah kita harus serok sekarang atau enggak, beli sekarang atau enggak. Mungkin itu pertanyaannya itu ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang sih lebih baik wait and see, kita menunggu kira-kira bagaimana, apakah Bitcoin bisa closing juga di candle hari ini di 60.000 ya. Kita masih lihat closing untuk esok hari bagaimana. Tapi kalau misalnya kalian tanya, apakah di sini ada potensi untuk bottom gitu ya. Mungkin beberapa teman pengen tahu nih, kira-kira bottomnya sudah bisa terjadi atau enggak. Kalau menurut analisa saya, ada potensi di mana ini bottom kita, karena ini pas kita ketemu di exponential moving average 50-nya, yang tadi kita mention juga di video ya. Dan bukan hanya itu doang sebenarnya, kita kalau perhatikan lagi di time frame 2017, ini yang kita sempat bahas juga. Di mana di 2017 hampir sama nih, kita mau mengalami bull run. Tapi sebelum kita mengalami bull run, perhatikan di sini kita mengalami koreksi dulu nih. Kita ada membentuk all time high, ini saya coba zoom ya. Kita dari 7.000 kita bentuk all time high ke 7.800, tapi dari sini kita langsung turun ke bawah ke sekitar 5.000. Ini dalam waktu beberapa hari aja, tapi lihat di support mana kita kena, kita hit di exponential moving average 50-nya juga. Dan dalam beberapa hari ini kita langsung bisa, bukan beberapa hari ini ya, tapi di beberapa hari di 2017 ini kira-kira 4 hari langsung bisa break all time high sebelumnya. Jadi recovery cepet. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa recovery secepat ini juga seperti yang kita alami di tahun 2017. Kita lihat recovery langsung naiknya cukup signifikan ya. Memang pasti situasi sekarang dengan situasi 2017 itu sedikit berbeda, tapi karena memang history suka repeat itself juga, suka melakukan hal itu berkali-kali gitu ya. Jadi ya tetap kita harus perhatikan. Jadi ada potensi sebenarnya ini kita pas ketemu di support. Kalau kalian mau take sedikit resiko ya boleh aja gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau lebih aman ya kembali lebih baik hold dulu, kita wait and see dulu dan lain-lain gitu ya. Dan jangan lupa harus disclaimer on juga, ini adalah research saya gitu ya. Jadi kalian harus do your own research. Nah, mungkin kita akan mention satu sedikit lagi dengan altcoin. Apa yang terjadi dengan altcoin? Kita nggak usah terlalu membahas semua altcoin. Kita bahas dari sini aja nih, coin market cap. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya kalian hold koin-koin berfundamental kuat, misalnya dari top cap seperti Ethereum, Binance, Solana, Cardano, mungkin XRP, Polkadot, ini koin-koin yang memang cukup kuat, backingannya, komunitasnya juga cukup kuat, jadi ya nggak usah begitu takut lah, kira-kira kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau potensi, kira-kira bisa beli koin apa gini ya, salah satunya sebenarnya beli koin yang fundamental kuat. Nah, kita bisa cari dari mana? Dari 7 hari percentage sebelumnya. Jadi ini kita lihat nih, paling terdiskon koin apa sih di top 100 kira-kira gitu ya. Kita lihat dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih koin-koin terdiskon seperti Phantom. Nah, ini lagi murah nih. Phantom, Graph, Theta, Polkadot, Kusama, Arweave. Nah, dari sini kita bisa melirik koin-koin yang memang pertama fundamentalnya kuat dan mereka lagi terkoreksi, berarti cukup murah, harga special, kira-kira kayak gitu ya. Ini kalau teman-teman yang mau beli. Tapi kalau kalian terlalu masih sedikit, wah ini takut nih bisa turun lagi, karena memang saya harus mention juga ya, bukan berarti ini dengan adanya ini sudah hit exponential moving average 50 berarti artinya kita akan langsung naik lagi, nggak kayak gitu. Potensinya ada, kita sudah bottom, tapi masih ada potensi juga kita mengalami penurunan. Lebih baik wait and see dulu, kita tunggu reversal pattern baru kita bisa masuk. Itu sih sebenarnya ya. Kembali lagi,
investasi di market crypto itu sangat beresiko, jadi lebih baik kalian menggunakan dana dingin. Biar apa? Biar nggak terlalu emosional juga dengan kalau sekarang kita lihat volatilitas market setinggi ini ya. Itu saja sih video dari saya. Kalau kalian suka nonton video seperti ini atau nonton sampai akhir video ya, coba komen salju ya, karena pakai dana dingin kan. And yeah, see you in the next video. Bye bye.